Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kali ini kakak akan membahas soal mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 9, halaman 53-57. Kurikulum Merdeka semester 1. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kakak agar semakin berkembang. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, pilihlah jawaban di bawah ini dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, C, atau D. Nomor 1. Allah telah mengisyaratkan bahwa semua makhluk hidup di dunia ini yang memiliki nyawa akan kembali kepadanya, seperti dalam surat An-Nisa ayat 78 berikut. Berdasarkan ayat tersebut, kejadian kiamat sughra di antaranya ditunjukkan melalui A. Peristiwa meninggalnya seseorang, B. Langit terbelah dan bumi diratakan, C. Bumi mengeluarkan beban yang berat, D. Manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Jawabannya yaitu A. Peristiwa meninggalnya seseorang. Nomor 2. Berakhirnya kehidupan di dunia adalah suatu kepastian dan tidak ada seseorang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat tersebut, melainkan hanya tahu dari tanda-tanda sebelum datangnya kiamat. Salah satu tanda sebelum datangnya kiamat adalah kurangnya dajjal yang mengandung makna A. Semakin merajalelanya kemaksiatan, B. Semakin giat orang-orang melakukan ibadah, C. Semakin semangat orang berlomba dalam kebaikan, D. Semakin banyak orang yang menyadari kesalahannya. Jawabannya yaitu A. Semakin merajalelanya kemaksiatan. Nomor 3. Perhatikan peristiwa berikut. Peristiwa di atas sebagai tanda akan datangnya A. Qadar Allah, B. Takdir Allah, C. Kiamat kubro, D. Kiamat sughra. Jawabannya yaitu C. Kiamat kubro. Nomor 4. Bumi akan diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Gunung-gunung dihambur-hamburkan, manusia bagaikan anai-anai yang berterbangan. Itulah gambaran terjadinya hari kiamat. Setelah kiamat terjadi, manusia akan dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. A. Membangun rumah yang kokoh, B. Membuat bangker untuk berlindung, C. Membaca surat Al-Qari'ah setiap selesai sholat, D. Memperbanyak amal baik untuk bekal di akhirat. Jawabannya yaitu D. Memperbanyak amal baik untuk bekal di akhirat. Nomor 5. Perhatikan ayat berikut. Ayat tersebut merupakan salah satu dalil nakli yang berkaitan dengan peristiwa setelah terjadinya kiamat, yaitu A. Yaumul barzah, B. Yaumul hisab, C. Yaumul mizan, D. Yaumul ba'ats. Jawabannya yaitu D. Yaumul ba'ats. Nomor 6. Perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat pada tabel tersebut adalah A. 1C, 2A, 3D, 4B, B. 2C, 3A, 4D, 1B, C. 3C, 4A, 1D, 2B, D. 4C, 1A, 2D, 3B. Jawabannya yaitu A. Nomor 7. Askia sangat berhati-hati dalam bersikap, perkataan, dan perbuatannya. Ia yakin bahwa semua amal perbuatannya selama hidup di dunia akan dimintai pertanggungjawaban. Amal perbuatan baik dan buruk akan diperhitungkan dengan sangat cermat dan akurat, serta tanpa terlewat sedikit pun. Kasus ini menunjukkan bahwa Askia meyakini peristiwa setelah kiamat yaitu A. Yaumul ba'ats, B. Yaumul hisab, C. Yaumul barzah, D. Yaumul mahsyar. Jawabannya yaitu B. Yaumul hisab. Nomor 8. Ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa amal baik dan buruk manusia selama hidup di dunia akan ditimbang pada hari kiamat adalah jawabannya yaitu D. Nomor 9. Orang-orang kafir
musyrik, dan munafik tampak menyesal saat di alam akhirat mereka begitu menderita menerima balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penderitaan itu bersifat kekal dan jauh lebih pedih daripada saat di dunia. Seluruh kehidupannya dipenuhi dengan siksaan yang amat pedih. Ilustrasi di atas merupakan gambaran dari A. Surga, B. Neraka, C. Alam barzah, D. Padang mahsyar. Jawabannya yaitu B. Neraka. Nomor 10. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Di antara pernyataan-pernyataan di atas yang mencerminkan hubungan perilaku seseorang dengan keimanan kepada hari akhir adalah A. 1, 2, dan 5, B. 2, 4, dan 5, C. 3, 5, dan 6, D. 4, 5, dan 6. Jawabannya yaitu B. 2, 4, dan 5. Selanjutnya room 2. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1. Deskripsikan makna iman kepada hari kiamat. Jawabannya yaitu iman kepada hari kiamat berarti meyakini bahwa seluruh alam di dunia ini termasuk dengan isinya akan mengalami kehancuran, di mana hari kiamat akan ditandai dengan malaikat Israfil yang meniup sangkakala atau terompet. Umat Islam harus percaya bahwa hari itu benar-benar akan terjadi dan pasti datang. Iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Pada hari itu, daratan, lautan hancur dan berhamburan, gunung akan meletus, lautan akan meluap dan menumpahkan seluruh isinya, benda-benda langit akan diporak-porandakan. Nomor 2, akhir-akhir ini banyak terjadi bencana alam. Musibah termasuk bencana pandemi COVID-19. Coba kalian analisis berbagai bencana yang terjadi tersebut kaitannya dengan iman kepada hari akhir. Jawabannya yaitu berbagai bencana yang terjadi termasuk musibah COVID-19 adalah termasuk takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni takdir mu'alak, sehingga diberlakukan ikhtiar yang maksimal untuk dapat menghadapi musibah tersebut. Tak hanya itu saja, seorang muslim juga harus ingat aturan Allah. Apabila kita menjaga aturan Allah, memperhatikan perintah dan menjauhi larangannya, pastikan Allah akan menjaga kita pula. Nomor 3, Budi adalah siswa kelas 9 di sebuah SMP yang baru berusia 14 tahun. Budi merasa hidupnya masih panjang karena masih ada banyak kesempatan untuk hidup di dunia ini. Budi ingin menghabiskan waktunya dengan apapun yang ia inginkan. Bagaimana menurut pendapatmu, apakah perilaku Budi mencerminkan perilaku orang yang beriman kepada hari akhir? Jelaskan bagaimana seharusnya perilaku orang yang beriman kepada hari akhir. Jawabannya yaitu perilaku Budi belum mencerminkan iman, perilaku orang yang beriman kepada hari akhir. Perilaku orang yang beriman kepada hari akhir yaitu menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara, sehingga alangkah lebih baik selama kita berada di dunia ini lebih semangat dan selalu disiplin dalam beribadah. Selain itu juga berbuat baik dan perbanyak melakukan amal soleh. Nomor 4, mengapa kita harus percaya bahwa segala sesuatu akan berakhir dan segala perbuatan kita akan dibalas yang setimpal? Jawabannya yaitu karena sebagai umat muslim kita meyakini bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dan hari akhir atau hari kiamat itu pasti terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, selama masih hidup di dunia, hendaknya kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramal soleh, melakukan kebaikan, dan senantiasa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semua perbuatan yang dilakukan umat muslim selama di dunia akan dicatat dan mendapatkan balasan yang setimpal. Nomor 5. Deskripsikan bagaimana menurut pendapat kalian mengenai manfaat beriman kepada hari akhir, baik bagi kehidupan dunia dan akhirat. Jawabannya yaitu mengimani hari akhir memiliki arti meyakini sepenuh hati bahwa hari akhir akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk menghadapi datangnya hari akhir dibutuhkannya keimanan dan amalan yang kuat. Berikut 10 manfaat beriman kepada hari akhir, yaitu selalu bersabar, beramal soleh dan meningkatkan takwa, taat kepada Allah dan jauhi dari maksiat, dapat meraih kesuksesan di akhirat, mendidik seorang muslim menjadi senantiasa ikhlas, meningkatkan umat muslim bertaubat, mendapatkan nikmat besar yang diberikan Allah, kuat dalam menghadapi cobaan, pengingat dunia, terhindar dari azab kelak. Demikian pembahasan soal kelas 9 Kurikulum Merdeka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel kakak semakin berkembang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.